warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang di forum ngobrol bareng atau bangun warga. Menanggapi dari apa yang disampaikan sama Mas Utomo tentang keterbukaan informasi publik, sebenarnya kita sudah dipayungi oleh Undang-Undang KIP nomor 14 2008 ya Pak ya. 14 2008 itu, mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi itu secara transparan. Namun di sisi lain juga masyarakat juga harus proaktif dalam mencari informasi itu kan. Banyak sekali masyarakat yang bertanya tentang apa program pemerintah, terus terkait kebijakan, namun bingung untuk mencari akses informasinya. Jadi dalam hal ini ya kita mungkin mau memberi sedikit atau ngobrol bareng sama teman-teman untuk membahas itu supaya masyarakat tahu bagaimana cara mengakses informasi secara baik dan benar, dan jangan sampai kita masyarakat juga malas untuk mencari informasi tersebut. Oke, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini memang suatu dilema di mana masyarakat sendiri juga kadang-kadang tidak peduli dan tidak mau ribet untuk mengakses atau melihat apa isi undang-undang yang dimaksud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dari undang-undang ini skop apa yang harus terbuka, itu masyarakat juga tidak paham sebelum membaca undang-undang. Nah, bahayanya adalah ketika masyarakat menghendaki informasi khususnya tentang kebijakan pemerintah yang terbaru saja, misalnya seperti BLT, bansos dan sebagainya yang sedang ribut, masyarakat juga bingung mengaksesnya. Kadang-kadang masyarakat juga bertanya kepada orang yang tidak tahu mengenai aslinya, aturan yang aslinya. Jadi simpang siur ya, simpang siur. Jadi akhirnya simpang siur. Nah, disinilah perlunya kita memahami keterbukaan informasi. Di samping itu, keterbukaan informasi ini juga menjadi semacam ketakutan bagi para penyelenggara negara. Dalam hal ini dari RT, Bayan, Lurah, Camat, Bupati, SKPD, Gubernur, dan seterusnya, bahkan partai politik. Itu kalau terlalu terbuka juga takut. Jadi jangan harap kita bisa menerima informasi yang transparan, yang sesuai dengan aslinya. Kadang-kadang informasi pun juga dipelintir sesuai kepentingannya dan sesuai kemauannya. Ini yang bahaya. Karena tidak adanya informasi yang betul-betul bisa dipercaya dan valid, maka sekarang banyaklah menyebar berita hoax. Bahkan segala sesuatu pun ada hoax, bahkan ada buzzer bayaran atau kita kenal dengan bahasa RP, bahasa rupiah. Tidak jarang para politisi atau bahkan pejabat daerah membiayai atau mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memelihara buzzer dalam rangka mengamankan atau mengaburkan informasi yang semestinya harus diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat sendiri ya mencari informasi sendiri, mencari kebenaran sendiri, mencari penafsiran sendiri, yang kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang seimbang, ini malah justru menjadi bumerang atau menjadi hal yang sangat membahayakan stabilitas negara, dan khususnya bisa menjadi blunder di setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seluruh para penyelenggara negara dari tingkat atas sampai yang tingkat bawah.
Jadi itu masih Pak. Jadi gini Pak, kalau kita bicara di ranah ini, ranah daerah ya, daerah itu yang menjadi permasalahan itu juga kadang dari apa ya, dari pemerintah daerah ataupun dari pejabat daerah itu juga kadang tidak memberikan informasi yang valid dan akurat, dan banyak juga dari pejabat daerah itu yang tidak update informasi tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi ketika masyarakat yang paham tentang regulasi itu terus dia mencari informasi dan dapat informasi itu langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ini juga kelabakan, kebingungan. Nah, jadi mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik ini Mas Iwan tentu kita sama pahami mungkin bisa diberikan sedikit pasal atau penjelasan mengenai sanksi yang atau kewajiban yang harus diberikan oleh para pemegang kebijakan tentang informasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Monggo. Dalam undang-undang KIP itu disebutkan bahwa memang ada sanksi pidana di situ ya Pak ya. Ya. Di ini disebutkan pasal 52 itu. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah terpayungi hukum ketika dia mencari informasi atau mau mendapatkan sebuah informasi itu sudah mendapat payung hukum. Namun demikian kadang masyarakat juga takut. Satu takut, dua budaya ewuh perkewuh. Nah itu yang menjadi mindset harus dirubah kan itu Pak. Jadi ketika pemerintah sudah memberikan informasi lewat website kan itu, kadang masyarakat juga tidak mengakses. Terus mungkin dari media massa juga sudah memberi, cuma kadang juga masyarakat sendiri juga nggak mau peduli kan itu yang menjadi permasalahan di situ. Ya, terkait dengan ini mungkin terkait dengan sanksi pidana ini juga mungkin dari pihak penyelenggara itu juga mungkin kurang memahami Pak. Kalau dia memahami mungkin juga takut ketika dia tidak memberikan informasi yang akurat, juga takut kan gitu. Iya, yang jadi masalah sebetulnya bukan masalah sanksinya, tapi siapa yang akan menegakkan sanksi atau sanksi hukum ini. Kalau tentu saja deliknya adalah delik aduan. Jadi kalau memang informasi yang diterima itu mengandung pembodohan atau pembohongan, biasanya yang menerima informasi kan harusnya melaporkan. Karena saya cuplikan sedikit di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwasanya keterbukaan itu menjamin hak warga untuk mengetahui rencana kebijakan, program kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan alasan-alasan pengambilan keputusan publik. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi misalnya untuk tingkat desa itu melalui Bangdes misalnya. Kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mewujudkan penyelenggara negara yang baik, yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat harus tahu secara detail sebetulnya alasan-alasan apa sehingga sebuah kebijakan itu dikeluarkan, baik itu berupa peraturan desa atau perdes, perbu, perda, dan sebagainya. Masyarakat harus tahu sebetulnya latar belakangnya dan tujuannya itu apa sih. Kalau tujuannya memang, saya rasa kalau tujuan semuanya baik ya. Kalau tujuan semua baik, tetapi apakah itu bisa diimplikasikan di lapangan, diaplikasikan di lapangan, itu tentu sangat sulit. Susah. Apalagi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kebijakan mengenai kenaikan iuran BPJS misalnya. Kemudian yang terbaru adalah kebijakan mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dulu baper taperum oleh PNS, TNI, dan Polri, sekarang diperluas.
kepada para buruh harus membayar tapera sebesar 2,5% dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan kena beban lagi. BPJS sudah membayar, tapera pun juga membayar. Dan berdasarkan pengalaman Baper Taperum selama ini, tapera juga sangat sulit untuk menagihnya kecuali untuk pembelian rumah. Jadi itu contoh. Jadi di sini harus masyarakat juga harus proaktif mendapatkan informasi apa sih sebetulnya gunanya kebijakan itu ditempuh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keterbukaan ini harus memberikan pencerahan, paling tidak ilmu baru, kemudian mencerdaskan. Jadi jangan sampai keterbukaan ini justru menimbulkan kegaduhan, simpang siur. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dengan adanya keterbukaan informasi di lingkungan badan publik, akhirnya akan didapatkan layanan informasi yang lebih berkualitas, akuntabel. Jadi sanksi bisa diberikan kepada badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi yang diperlukan kepada publik secara berkala. Jadi di pasal 52 itu ada sanksi berupa pidana kurungan selama 1 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, ini siapa yang harus menegakkan hukum, kemudian bagaimana caranya menegakkan hukum, ini sudah merupakan problema tersendiri. Karena deliknya adalah delik aduan atas ketidakpuasan, biasanya ya nanti ujung-ujungnya bisa dibuat surat pernyataan kalau memang itu dituntut atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Saya rasa itu. Ini untuk kasus yang terbaru, bukan kasus ya sebenarnya. Ini yang permasalahan yang terbaru ini kan terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, di situ di mana pemerintah itu menggelontorkan anggaran yang begitu banyak, terutama di Kabupaten Sukoharjo yang kurang lebihnya di antara 364 miliar. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan juga. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana sih pengalokasiannya, kemana, terus untuk apa. Jadi ini menjadi pertanyaan masyarakat karena masyarakat merasa gini, Bang, itu dana dengan dana sebanyak itu aku kurang itu bantuan, kan itu yang jadi kalau sudah masalah dana ini seperti biasanya ya ruwet-ruwetan, ruwet kemudian saling lempar tanggung jawab. Kita bertanya kemana, jawabannya apa, itu akan ya sangat sumir. Jadi untuk sekedar informasi, mungkin banyak juga para netizen yang sudah tahu kalau COVID-19 untuk dana tanggap darurat ini sudah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan yang baru itu sebesar 677 triliun dari yang semula 405 triliun. Sehingga untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri pun dari semula itu sekitar 62 miliar, sekarang menjadi 364 miliar. Hampir 5 kali lipat. Dan paling besar sak Solo Raya. 364 miliar. Kalau yang terdampak di Sukoharjo itu tinggal dikalikan berapa persen dari jumlah penduduk, jadi akan kelihatan per kepala itu dana penanggulangan ini dikeluarkan berapa, itu akan sangat kelihatan, akan sangat jelas. Jadi misalnya kalau penduduk Sukoharjo itu 1 juta jiwa, kemudian yang miskin itu taruhlah 10%, itu berarti 100.000 jiwa, atau yang terdampak ditambah 5%, jadi 150.000 jiwa, 15% 150.000 jiwa. Karena seluruh bantuan itu berbasis pada keluarga, anggaplah kakak, bukan jiwa. 150.000 itu anggaplah itu jadi 50.000 kakak. Jadi kalau 50.000 kakak dengan 360 miliar itu sebetulnya juga sudah sangat lumayan. Berarti satu keluarga itu hampir
6 juta, hampir 7 juta, 6 juta setengah per kepala keluarga. Jadi tapi yang kita lihat kan gini Pak, banyak masyarakat mungkin di media sosial juga kita ketahui banyak yang mengeluh karena tidak dapat bantuan, terus ketika penanggulangannya pun harus banyak sekali relawan yang belum tersentuh. Nah itu kembali lagi kepada keterbukaan, transparansi. Sebetulnya 364 miliar itu berupa apa saja sih? Yang langsung pada masyarakat itu berapa? Yang langsung yang digunakan untuk penanganannya berapa? Penanganan dalam hal ini biasanya yang untuk di daerah itu desinfektasi, kemudian APD kepada puskesmas, kemudian bantuan-bantuan masker, hand sanitizer dan sebagainya itu sangat sulit untuk kita monitor ya. Jadi itulah pentingnya keterbukaan dalam informasi, kepada siapa masyarakat itu bertanya, kapan, bagaimana caranya. Inilah sangat penting untuk mengetahui kredibilitas atau kapabilitas atau kemampuan atau kejujuran di dalam penggunaan anggaran. Ini hanya sebagai contoh pentingnya masyarakat memahami keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur yang belum tentu kredibel, yang kadang-kadang malah memancing emosi dan menjadikan permusuhan atau polemik, konflik dan sebagainya. Nah sekarang ini sebetulnya konflik yang terjadi bukan pada coronanya, tetapi pada penggunaan informasi penggunaan anggaran yang tidak transparan, khususnya bantuan langsung. Bagaimana mereka yang terkena PHK, bagaimana mereka yang miskin dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang tidak bisa dijawab oleh para pejabat-pejabat di tingkat desa, pemangku kebijakan di tingkat desa, baik itu Pak Bayan atau Pak Lurah, itu ya pusing menanggapi beberapa pertanyaan karena banyak masyarakat yang merasa pantas untuk dibantu karena terdampak corona, tetapi ternyata tidak mendapatkan bantuan. Ya, jadi tidak ada celah lagi bagi pejabat untuk tidak memberikan informasi yang transparan dan informasi yang sebenar-benarnya, yang itu sudah menjadi hak daripada rakyat untuk menerima informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, sedetail mungkin. Itu saya rasa pentingnya di situ, pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, sehingga tidak ada lagi masyarakat bertanya, marah-marah dan sebagainya kepada mereka yang sebetulnya tidak berwenang untuk memberi penjelasan atau memberikan informasi yang sebenarnya. Saya rasa itu. Ya, jadi mungkin ini juga dua sisi ini juga harus sinkron ya Pak. Dalam arti ketika pemerintah sudah memberikan informasi, masyarakat juga harus aktif untuk mencari kan gitu. Aktif mencari informasi, khususnya kepada siapa mereka bertanya itu harusnya sudah paham. Jadi tidak ada lagi gerundel atau ngresulo. Ya sebetulnya sih kalau di tingkat yang paling bawah itu paham, kemudian memberikan informasi yang sejelas mungkin dengan alasan-alasan yang cukup logis, itu saya rasa masyarakat juga akan sangat mudah untuk memahami.